Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dolestari, NIM 19234021, mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni Esos M.Ikom. Pada kesempatan kali ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian preservasi dan konservasi. Yang kedua, tujuan pelestarian bahan pustaka. Yang ketiga, fungsi pelestarian bahan pustaka. Dan yang terakhir, unsur-unsur penting dalam pelestarian bahan pustaka. Berikut pembahasannya. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai apa itu preservasi dan konservasi, alangkah baiknya dulu kita mengetahui apa itu bahan pustaka. Nah, bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, di mana bahan pustaka ini harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang tinggi dan mahal. Contoh dari bahan pustaka ini dapat berupa terbitan buku, terbitan berkala, bahan audiovisual misalnya seperti audio, kaset, video, slide, dan lain-lain. Poin pertama mengenai pengertian preservasi dan konservasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai preservasi. Preservasi atau pelestarian adalah salah satu kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus terpakai selama mungkin. Kegiatan preservasi ini di dalamnya berhubungan dengan unsur-unsur pengelolaan keuangan, termasuk cara menyimpan dan alat-alat bantunya, kebijaksanaan, teknik, dan metode yang digunakan untuk melestarikan bahan-bahan pustaka dan arsip serta informasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, konservasi. Konservasi atau yang disebut juga dengan pengawetan adalah upaya memelihara dan memperbaiki kondisi fisik bahan pustaka guna memastikan materi atau bahan aman dari berbagai faktor perusak. Konservasi atau pengawetan ini mencakup kebijaksanaan dan cara-cara tertentu yang dipakai untuk melindungi bahan pustaka dan arsip dari kerusakan dan kehancuran, termasuk di dalamnya metode dan cara yang diterapkan oleh petugas teknis. Poin kedua yaitu tujuan pelestarian bahan pustaka. Adapun yang menjadi tujuan utama dari kegiatan pelestarian bahan pustaka ini adalah mengusahakan agar koleksi selalu sedia dan siap pakai. Misalnya dengan melestarikan kondisi fisik bahan pustaka, kemudian melestarikan kandungan informasi yang ada di dalamnya. Jadi intinya ada 4 tujuan pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Dan yang terakhir, mempercepat dalam memperoleh informasi. Poin ketiga, mengenai fungsi pelestarian bahan pustaka. Ada 8 fungsi pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, fungsi melindungi. Berarti, bahan pustaka harus dilindungi dari berbagai serangan, seperti serangga, manusia, cahaya matahari, jamur, dan sebagainya, sehingga nantinya baik serangga maupun binatang lain tidak akan dapat menyentuh dokumen tersebut. Yang kedua, fungsi pengawetan. Dengan pengawetan, bahan pustaka dapat bertahan, sehingga bisa dipakai lebih lama dan pembacanya menjadi banyak. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Bahan pustaka nantinya akan menjadi bersih, bebas dari jamur, debu, dan lainnya, sehingga pengguna nantinya akan dapat tetap menjadi sehat. Yang keempat, fungsi pendidikan. Dalam hal ini, pengguna maupun pustakawan harus belajar mengenai bagaimana cara memakai dan merawat dokumen sehingga dapat mendukung kegiatan pelestarian bahan pustaka nantinya. Yang kelima yaitu fungsi kesabaran. Fungsi ini dapat menguji tingkat kesabaran pustakawan, seperti pustakawan dapat lebih bersikap sabar sehingga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan teliti. Yang keenam, fungsi sosial. Pelestarian tidak dapat dikerjakan seorang diri, melainkan perpustakaan harus mengikut sertakan pembaca untuk tetap merawat bahan pustaka dan perpustakaan. Yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Dalam fungsi ini, bahan pustaka dapat menjadi lebih awet sehingga dapat membuat keuangan menjadi lebih hemat. Yang kedelapan, fungsi keindahan. Dengan pelestarian yang baik, penataan bahan pustaka menjadi dapat tersusun dengan rapi, sehingga tampak menjadi lebih menarik dan indah dan menambah daya tarik kepada pembacanya. Poin keempat yaitu mengenai unsur pelestarian bahan pustaka. Dalam hal ini ada 4 unsur penting dalam pelestarian bahan pustaka. Yang pertama yaitu manajemen,
yang kedua tenaga yang merawat, yang ketiga laboratorium, dan yang keempat dana. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai manajemen. Manajemen dalam hal ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan dan prosedur pelayanan yang harus diikuti. Yang kedua tenaga yang merawat. Tenaga yang merawat bahan pustaka ini harus disesuaikan dengan keahlian yang mereka miliki. Yang ketiga laboratorium. Laboratorium ini merupakan ruang pelestarian dengan berbagai peralatan yang diperlukan. Misalnya alat penjilitan, alat laminasi, alat fumigasi, dan berbagai sikat untuk membersihkan debu, vakum cleaner, dan sebagainya. Setiap perpustakaan diharusnya memiliki ruang laboratorium sebagai bengkel atau gudang untuk bahan pustaka yang perlu dirawat dan diperbaiki. Yang terakhir yaitu dana. Dana untuk kegiatan ini harus diusahakan dan dimonitor dengan baik sehingga pekerjaan pelestarian tidak akan mengalami gangguan nantinya. Pendanaan ini tergantung dari lembaga tempat perpustakaan yang bernaung masing-masing. Jadi dari unsur-unsur bahan pustaka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelestarian bahan pustaka ini diperlukan perencanaan dan manajemen yang baik sesuai prosedur pelestarian bahan pustaka sehingga pelestarian bahan pustaka dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kerusakan bahan pustaka yang terdapat di koleksi-koleksi perpustakaan tersebut. Demikianlah pembahasan saya mengenai materi preservasi dan konservasi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.